Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas sejarah, di mana sejarah berdirinya Masjid Baitur Rahman yang beralamat di Jalan R.E. Marta Dinata, Cipayung, Ciputat. Nanti mungkin akan lebih jelasnya saya akan menemui dan mengobrol dengan Bapak narasumber yang tahu sejarahnya berdirinya masjid ini hingga sampai sekarang. Pasti banyak sesuatu sejarah yang ada di sana. Oke, selalu ikutin terus di channelnya WS9 Pro Official. Masjid Baitur Rahman. Oke, selalu ikutin terus biar kita tahu sejarah anak muda biar tahu sejarahnya. Oke. Oke, terus. Ada Bapak? Oh, sini tempatnya Bapak yang tadi saya ceritakan di depan. Assalamualaikum, Pak. Nah, nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol dengan beliau yang mengenai tadi kita di depan kita sudah tahu berdirinya masjid itu seperti apa dulu sampai sekarang. Oke, ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai. Tadi yang saya bilang, inilah Bapak narasumber kita yang tahu sejarahnya berdirinya masjid tadi yang di depan. Bagaimana cerita selanjutnya, nanti kita akan ngobrol banyak mengenai, kita kupas sejarahnya. Jangan selalu ikutin terus di channelnya WS9 Pro Official di acara Kujarah, Kupas Sejarah. Oke, Pak, mohon maaf loh Pak, ganggu waktunya. Ya, enggak. Ada beberapa kepingin tahu Pak sejarahnya Pak, biar anak muda ini juga tahu sejarahnya. Di satu tempat itu ada kejadian apa, sejarahnya apa. Banyak ingin tahu dari Bapak. Salah satunya karena Bapak adalah pelaku sejarahnya. Pak, mungkin saya kepingin tahu Pak. Yang pertama adalah berdirinya awal Masjid Baitur Rahman. Nah, itu mungkin bisa diceritakan dulu Pak. Bagaimana Pak? Iya, baik. Berdirinya Masjid Baitur Rahman pada saat itu tahun 1968. Tahun 1968 tepatnya 31 November. 31 November. Iya, 1968 pada saat itu. Dan dibiayai dengan Pak Haji Muhammad Sutopo bin Sujadi. Ya. Beliau itu adalah yang pemilik tanah atau apa bagaimana Pak? Pemilik tanah. Pemilik Pemilik tanah. tanah. Iya, pemilik tanah. Dia beli tanah dari luasnya dari yang sekarang PLN itu. Iya. PLN sampai ke batas Boberek itu. Ya, masjid ya. Masjid ya. Iya. Itu pada saat itu. Dan sampai dia membangun masjid pada saat itu terjadilah itu masjid termegah sekecamatan Ciputat. Sekecamatan Ciputat ya. Sekecamatan Ciputat. Baitur Rahman itu Pak ya. Baitur Rahman ya. Itu Masjid Baitur Rahman termegah sekecamatan Ciputat pada saat itu. Iya. Karena di wilayah Ciputat yang ada masjid cuma daerah Ciputat. Daerah kita sini ya. Iya. Nah, daerah Ciputat, pasar situ yang sekarang itu Al Jihad ya. Iya. Nah, terus di sini Baitur Rahman. Ya udah nggak ada lagi. Nah, Pak, untuk alamat yang jelasnya Pak, Masjid Baitur Rahman itu alamat lengkapnya sebetulnya di mana sih? Alamat lengkapnya Jalan R.E. Marta Dinata. R.E. Marta Dinata. RT 05 RW 013 Kebon Duren Ciputat gitu. RW 013. Iya. Oh. RW 013. Kebon Duren Ciputat. Kebon Duren Ciputat. Nah, itu alamatnya yang sebenarnya masjid yang kita lihat tadi di depan. Alamat lengkapnya sebenarnya itu.
Jadi kadang kita belum tahu. Ya Pak, lanjut Pak ya. Iya. Nah ini mungkin agak sedikit tadi sudah mengenai berdirinya masjid ya. Iya. Terus sejarah berdirinya di tanah siapa tadi Bapak sudah menjelaskan. Nah itu kira-kira seluas berapa sih Pak? Luas keseluruhannya Pak? Luas masjidnya? Iya. Luas masjid Di tanah yang dibangun untuk masjid itu 415 meter. 415 meter. Yang sekarang ini ya. Oh sekarang itu. Iya, karena kita sudah ada sertifikatnya, sudah punya sertifikat. Itu luasnya 415 meter. Jadi kemarin yang 215 kita, yang 200 meter kita beli. Iya ya. Dengan harga 7 juta per meter. Jadi 1,4 M. Oh. Nah, dan yang separuhnya lagi, yang 215-nya dihibahkan. Dihibahkan untuk masyarakat sini dengan yayasan. Sekarang kita sudah jadikan yayasan Baitur Rahmah. Oh, Baitur Rahmah. Nah, tadi untuk yang di depan tadi mengenai pembelian Pak. Pembelian yang setengah-setengah itu, yang pembelian setengah itu apa biaya dari warga atau? Oh enggak. Kebetulan di masjid ini kita proses ya pada saat itu. Pada saat itu masjid ini kan dari tahun 2005 saya ikut campur masalah Masjid Baitur Rahman. Pada saat itu ya masjid ini terombang-ambing. Oh, karena tidak punya status atau bagaimana gitu? Satunya tidak ada status, dan keduanya itu beritanya sudah terjual. Masjid ini ya sudah terjual. Sehingga kita mau bangun juga nggak bisa karena kita nggak punya suratnya. Itu sudah menjadi hak orang. Nah di situ saya hati kecil saya terpanggil lah Pak ya? Terpanggil kok masjid dijual. Masjid dijual sehingga masjid itu sampai roboh. Begitu roboh, pada saat itu roboh saya sedang takbir malam. Itu tahun berapa Pak ya? Tahun 2005. Saat terjadi roboh itu? Iya, tahun 2005 pada saat itu. Tahun 2005 roboh di sebelah pojok sebelah kanan depannya itu. Roboh sampai saya juga punya bukti banyak foto-fotonya pada saat itu ya, tunjang-tunjang masjid itu. Karena memang belum pernah direnovasi masjid, jadi nggak ada yang berani gitu. Pada takut semua karena sudah dibeli sama orang lain, punya orang lain. Sehingga itu masjid sudah ditunjang, semua dalamnya bocor, dan juga masjid adanya di bawah jalan, bukan di atas. Dulu kan di atas jalan. Gitu ya, pada tahun 1968 itu di atas jalan. Ya, karena dimakan waktu, aspal jalan makin tambah, masjid tidak dirubah, tidak direnovasi, sehingga adanya di bawah. Di bawah ya. Iya. Sudah bocor, waduh, kita kalau lihat ya pokoknya tidak layak lah ya. Iya, tidak layak. Nah Pak, mengenai tadi juga sempat saya lihat di belakang masjid itu ada tanah untuk pemakaman. Itu apa termasuk juga tanahnya dari masjid? Nah, kebetulan itu tanah makam yang di masjid itu pengganti makam kita yang kena tol. Oh, yang sekarang dibangun tol ini Pak ya? Iya, kena tol. Waktu itu makam kena tol 615 meter. Kena tol. Bahkan makam itu tidak ada suratnya juga. Oh gitu. Makam itu nggak ada suratnya, sehingga negara memerlukan surat ya, keabsahan lah. Ya, keabsahan ya untuk. Ya udah, akhirnya saya buatkan itu surat. Saya cari ahli waris segala macamnya itu. Ada ahli warisnya, yaitu selama 3 tahun saya cari. Ternyata ahli warisnya ya teman saya sendiri, Pak Haji Satiri sekarang. Oh, Bapak Haji Satiri. Ya, akhirnya diwakafkan dengan beliau masjid seluas 3.413 meter. Masjid itu. Enggak, makamnya ya. Ya alhamdulillah, kalau sekarang mana ada sih orang yang mau mewakafkan
Betul Pak. Ya, Tanah apalagi seluas dengan itu. kondisi begini. Ya, gitu. kita ya bersyukur alhamdulillah ada jalan ketemu ya. Karena mungkin Allah juga Maha tahu. Amin, Kita ya. juga sedang mengerjakan masjid. Bagaimana caranya agar ini masjid kita selamatkan, Betul. kita bisa bangun. Ya itulah proses selamat dari tahun 2005. Alhamdulillah ketemu jawabannya setelah kita makam ini kena tol 615 meter. 615 meter. Akhirnya digantilah. Kita nggak mau diganti dengan uang pada saat itu. Saya mau diganti dengan tanah. Juga. Ya, jadi pemerintah yang memakai makam yang terkena tol seluas 615 meter, saya nggak mau diganti dengan uang. Saya mau diganti dengan tanah juga yang ada di belakang masjid. Nyambungkan itu ke sana. Dengan depan sampai belakang itu Pak ya. Iya. Ya, akhirnya dikabulkan juga dengan PUPR. Amin. Dikabulkan dengan PUPR, dan yang punya tanah itu dia jual dengan harga 7 juta per meter. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun ya baru 3 tahun ini. 3 tahun. Iya. Ya oke Pak, mungkin mengenai lanjutan saya kepingin tahu. Biar nanti juga teman-teman yang di luar itu jangan melihat yang sekarang aja. Biar tahu lah sejarahnya dulunya kayak apa perjuangannya beliau ini untuk menyelamatkan masjid ini. Karena ada banyak beberapa tangan yang ingin mengakuin bahwa masjid sampai ada yang bilangnya dijual segala macam apa. Oke Pak, mungkin saya kepingin tahu aja Pak, untuk material bangunnya itu bagaimana Pak? Material bangunnya kita dari masyarakat. Oh, dari masyarakat. Ya. Pada saat kita membangun, kita DKM Masjid Baitur Rahman yaitu Ustadz Sobihat itu punya modal 4 juta dana masjid. Dana masjid 4 juta pada saat itu. Itu. Dan 2005 tadi. Iya. Jadi selama dari tahun 1968 sampai kemarin tahun 2005 itu hanya ada dana masjid 4 juta rupiah. Itulah. Ya alhamdulillah saya juga membangun masjid tidak memikirkan uang. Yang penting kita menyelamatkan dulu masjid. Betul sekali Pak. Jangan sampai ini masjid hilang. Ya mungkin masih ada beberapa yang akan saya kepertanyakan dengan beliau sebagai narasumber atau pelaku sejarah berdirinya masjid. Nah ini yang satu ini, biasanya kita kepingin tahu, anak muda itu kepingin tahu sejarahnya kayak gimana dan ada apa dengan misteri masjid itu dan keajaiban masjid itu. Apa ada suatu kejadian Pak dulu-dulunya? Sebetulnya enggak, memang kalau untuk ada misteri ya. Misteri. Pada saat itu dulu waktu saya masih kecil ya, belum ada masih kecil. Masih di bawah Iki ya, masih di bawah anak saya Iki itu anak empang gitu. Jadi pada saat saya sholat subuh dulu nih ya, sholat subuh ya itu ada dulu kan belum ada listrik, belum ada PLN. Belum ada PLN. Kita masih lampu patromak bawa juga dari rumah. Ya ternyata di situ ada sedikit ada apa sih kalau orang bilang ada jin Islam apa katanya. Iya. Ada tangan gede-gede gitu, jarinya. Itu aja. Begitu aja Pak ya. Selebihnya nggak ada apa-apa. Ya mungkin karena cukup sudah mengganggu waktunya Bapak istirahat, dan harus perlu diketahui kita semua anak muda yang sekarang kita harus tahu sejarahnya. Itu ada suatu berdiri Masjid Baitur Rahman itu dulunya bagaimana sampai beliau Bapak ini untuk menyelamatkan keabsahan masjid itu bagaimana perjalanannya sampai beliau berkorban waktu, materi, semuanya berkorban demi Masjid Baitur Rahman yang kita sekarang sering melakukan sholat Jumat bersama-sama. Nanti kita akan tinjau lagi di masjidnya di sana. Pak, mohon maaf sebelumnya waktunya sudah terganggu. Nggak apa-apa. Nanti kita akan kupas-kupas lagi Pak sejarahnya Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin WS9 Pro Official. Ikutin terus acara Kujarah Kupas Sejarah. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, kali ini saya berada di belakang. Nah, ini belakang Masjid Baitur Rahman, ya Baitur Rahman. Oke, dan di belakang masjid ini kita masih ada tanah, itu yang tadi dibilang Bapak
JJ tadi ada tanah makam. Yuk kita lihat ke sana yuk. Tanah makam. 2 hours later. Oke, yang perlu saya sampaikan di sini, ini batasan tanah yang di belakang Masjid Baitur Rahman. Makam tersebut ini batasannya sampai tembok belakang, sampai kita mutar sebelah kanan. Dan dulunya yang sebelah kanan itu sebelum terbangun oleh tol itu dulu lumayan luas. Ya, ini tempat makam yang ada di belakang Masjid Baitur Rahman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan terus selalu ikutin perjalanannya Kujarah, kupas sejarah. Masih banyak lagi sejarah-sejarah yang kita harus tahu, karena pada dasarnya kita hidup harus tahu sejarah. Ikutin terus di channelnya WS9 Pro Official, kita akan kupas lebih banyak lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah